Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Abdian Hussein sebagai penanggung jawab dan ketua dan dibarengi oleh beberapa anggota yang telah mensupport usaha ini. Dan terima kasih juga kepada investor yang telah meluangkan waktunya dan dosen pengampu kita yaitu Bu Dana Retnosari. Di sini saya akan memaparkan tentang usaha kami yaitu Herbio dengan bidang usaha pertanian. Oke, selanjutnya untuk tujuan mulia usaha kami yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan konsumsi tanaman obat. Banyaknya kalangan masyarakat telah mengonsumsi obat kimia. Di sini kami akan terjun langsung ke masyarakat untuk menumbuhkan atau meningkatkan pengonsumsian tanaman obat. Kemudian yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Di sini kami akan membantu kewirausahaan ke masyarakat apabila masyarakat tersebut akan memulai usahanya. Yang ketiga, menjaga kelestarian ekosistem lingkungan. Untuk poin ketiga ini yang pasti tanaman obat sendiri mampu melestarikan lingkungan tanpa adanya bahan limbah maupun bahan-bahan berbahaya yang lainnya. Keempat, pembelajaran tentang pembudidayaan tanaman obat ke masyarakat. Di sini kami akan terjun langsung untuk memberikan materi dan pembelajaran tentang tanaman obat di masyarakat. Kemudian yang kedua, penjelasan usaha atau topik usaha yang kami sajikan. Di sini kami akan sajikan berupa pertanian, yaitu tanaman obat yang mampu melestarikan lingkungan serta menumbuhkan kesadaran untuk pengonsumsian tanaman obat dan juga memberikan pembekalan pengetahuan tentang tanaman obat. Oke, untuk poin selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Safira. Oke, saya lanjutkan ke sasaran pelanggan. Jadi, yang pertama itu ada penjelasan area yang akan menjadi target ideal jangkauan usaha Anda, area target yang ingin kita kelola, yakni dengan masyarakat. Kira-kira penempatan ini cocoknya di mana dan berupa tanaman apa. Terus yang kedua ini menjelaskan daerah target pasar dalam 6 bulan pertama. Pada 6 bulan pertama, yakni mempersiapkan segala aspek, yaitu tanaman obat dan juga memberikan pembelajaran ilmu tentang tanaman obat kepada masyarakat agar masyarakat itu lebih paham tentang tanaman obat tersebut. Lalu yang ketiga itu ada menjelaskan segmen spesifik pelanggan yang akan Anda sasar, yaitu yang pertama pengumpulan data yang berupa survei ke masyarakat atau rukun tetangga. Kedua, menganalisa tentang adanya pembudidayaan tanaman obat tersebut. Yang ketiga itu ada hasil pengumpulan data diputuskan untuk terjun ke dalam masyarakat, lingkungan, rukun tetangga. Oke, bisa dilanjut slide-nya? Oke. Di slide berikutnya ini ada informasi produk. Jadi yang pertama itu menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan kepada calon pelanggan. Untuk penjelasan ini biasanya menjelaskan keunggulan kompetitif produk jasa dibanding dengan produk kompetitor. Pertama itu memberikan bibit tanaman obat yang unggul. Kedua, mengajarkan tentang tata cara dan pemanfaatan tanaman obat dengan benar. Yang ketiga itu lebih dibuat ramah lingkungan. Yang keempat, ketersediaan berbagai macam bibit tanaman obat. Lanjut yang kedua itu ada menjelaskan produk atau jasa tersebut dalam bekerja, menyelesaikan masalah dan memenuhi keinginan pelanggan.
yaitu menjelaskan strategi untuk mendapatkan revenue dari pelanggan. Yang pertama itu strategi ke masyarakat, kemudian memberikan pengajaran tentang tanaman obat. Kedua, memperjualbelikan bibit tanaman obat tersebut melalui sosial media maupun saat sosialisasi. Yang ketiga itu memberikan brosur tentang tanaman obat. Lalu yang keempat itu memberikan tanah gratis kepada pelanggan untuk mengawali penanaman tanaman obat. Dan biasanya penggratisan tanah ini untuk memotivasi masyarakat agar lebih bersemangat lagi dalam menanam tanaman obat. Bisa dilanjut dengan teman saya? Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dengan pelanggan. Jadi yang pertama itu kami menjelaskan strategi untuk membuat calon pelanggan mengetahui produk atau jasa kami yang kami tawarkan. Strip pertama itu kami memberikan edukasi pengetahuan terlebih dahulu mengenai tanaman obat bagi kesehatan, memberikan informasi berupa media online dalam bentuk visual tentang memanfaatkan budidaya tanaman obat, serta khasiatnya yang dirasakan untuk penggunaan tanaman obat bagi kesehatan keluarga dan masyarakat. Strip yang kedua yaitu menciptakan isu berita, informasi mengenai permasalahan penyakit yang bisa disembuhkan dengan tanaman obat. Yang kedua, kami menjelaskan strategi untuk membuat calon pelanggan tertarik dan akhirnya memutuskan membeli produk atau jasa yang kami tawarkan. Yang strip pertama itu kami menawarkan perbedaan keunggulan antara punya kami dengan tanaman obat yang lainnya. Yang strip kedua yaitu kami menawarkan manfaat, kegunaan, serta cara perawatan yang tepat hingga menjadi tanaman multifungsi buat kesehatan keluarga dan tanaman dibutuhkan di masyarakat. Strip yang ketiga, kami akan memberikan diskon untuk pembelian dalam jumlah banyak. Bisa selanjutnya. Jadi yang ketiga ini kami menjelaskan cara merespon pelanggan yang bertanya, membeli dan komplain terhadap pelayanan kami. Pertama itu dibutuhkan layanan konsultasi di WA, khususnya pelayanan chatting atau telepon dari customer. Yang kedua membuat first respon cepat dan tanggap. Yang ketiga melayani dengan sepenuh hati, menjelaskan detail tentang kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh klien tersebut. Yang keempat, kami menjelaskan strategi untuk menjadikan pelanggan loyal. Yaitu strip pertama yaitu kita mengadakan seminggu atau sebulan sekali untuk menanyakan perkembangan dari budidaya tanaman obat dari kendala, sharing, dan mengunjungi tempat. Strip kedua yaitu kami mengadakan pertemuan yang bisa menambah pengetahuan mengenai tanaman obat dan menyebarkan nilai kebaikan, menyembuhkan berbagai macam penyakit bagi manusia. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan dengan teman saya Muhammad Taufik. Setelah dipersilakan. Saya akan menjelaskan sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha ini. Yang pertama yaitu menerangkan kalian masing-masing anggota kelompok yang akan dilibatkan dalam usaha ini. Yang pertama yaitu Muhammad Abian Hussein. Dia sebagai memberi materi dan pelayanan terhadap usaha ini. Yang kedua adalah Safira Afra Wintania. Dia sebagai dokumentasi untuk kegiatan usaha ini. Yang ketiga adalah ada Sofa Sabul Kirom. Dia sebagai memanage kegiatan usaha ini. Yang keempat ada Muhammad Taufik. Dia sebagai memberi ide dan membantu penanaman kepada calon pelanggan. Yang kelima yaitu Dia Herwanto. Dia sebagai mempromosikan usaha ini online maupun offline. Yang kedua menjelaskan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok. Yang pertama yaitu Muhammad Abian Hussein sebagai penanggung jawab proyek. Yang kedua adalah Safira Afra Wintania sebagai sekretaris. Yang ketiga Sofa Sabul Kiram sebagai manajemen marketing. Yang keempat
Muhammad Taufik sebagai teknisi atau pengolahan. Yang kelima, Dia Herwanto sebagai tim promotor. Selanjutnya, ada peralatan dan bahan utama yang dibutuhkan untuk membuat produk untuk usaha ini, yaitu bibit tanaman obat. Yang kedua adalah tanah. Yang ketiga adalah pupuk 2 macam. Yang keempat adalah pemberian materi. Yang kelima adalah pembuatan polybag. Yang keenam adalah mempromosikan baik online maupun offline. Di sini juga kita akan menjelaskan supplier usaha kami. Untuk supplier usaha kami bekerja sama dengan beberapa penjual tanaman yang dimana memberikan sarana dan prasarana yang akan kami butuhkan untuk usaha ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh ini mengenai aspek keuangan, informasi mengenai kebutuhan dana, biaya yang dikeluarkan sampai dengan proyeksi usaha. Jadi perhitungan HPP, hitungan pokok penjualan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Nah, di sini pembelian bersih usaha diawali dengan 100.000 harga bahan baku budidaya. Itu harganya 100.000 ditambah 50.000 untuk pembelian bersih, beban angkut pembelian, lalu dikurangi 50.000 untuk upah karyawan. Untuk ini pembelian bersih, persediaan akhir, dan dikurangin retur pembelian 20.000, itu totalnya 380.000. Lalu HPP usaha itu ada 500 ditambah 80.000, biaya lain itu 80.000 dikurangin 200.000, itu sama dengan 380.000. Jadi itu 500 ditambah 80 dikurangin 200, totalnya 380. Biaya total bahan baku plus upah plus biaya lainnya 100.000 ditambah 80.000 ditambah 50.000. Jadi totalnya 230.000. Keuntungannya persentase untung dikali biaya total. Nah, persentase untungnya kita 10% dikalikan 230.000 rupiah. Nah, itu totalnya untuk keuntungannya 2.300. Nah, harga jual yang kita jual itu biaya total ditambah dengan keuntungan. Biaya totalnya dari pokoknya kita 230.000 ditambah 2.300. Yang kita jual 232.300. Seperti itu. Jadi labanya kita hanya 10% dari usaha ini. Gitu. Yang terpenting sih bisa bermanfaat bagi rekan-rekan masyarakat dan lingkungan kita untuk penanaman tanaman obat. Lalu di sini membuat perhitungan target omset dan net profit usaha Anda untuk 6 bulan. Jadi harga jual biaya total yang tadi ya 230 ditambah keuntungannya 2.300 itu sekitar 232.300. Nah, harga jual target omset 6 bulan, harga jual dikali 6 bulan. Nah, jadi harga jual target omsetnya 6 bulan itu yakni harga jual dikalikan 6 bulan. Misalkan 232.300 dikalikan 6 bulan itu sekitar 1.393.800 untuk 6 bulannya. Nah, net profit target 6 bulan plus keuntungan selama 6 bulan ke depan itu 1.393.800 ditambah 13.800. Jadi keuntungan untuk 6 bulan ke depan itu ada 1.407.600. Nah, dari untuk pengolahan dan penanaman tanaman obat ini. Oke, thank you. See you next time. Itu saja yang kita bisa presentasikan. Kalau ada pertanyaan, ada kendala bisa ditanyakan ke kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maafkan apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di para investor atau dosen pembimbing kami atau penempuh kami.
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.